Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, di video ini setelah pasien tadi selesai melakukan pemeriksaan tanda vital, proses selanjutnya adalah si pasien tersebut ke ruang dokter atau bidan untuk mendapatkan pelayanan. Nah, oleh karena itu, kita akan coba login menggunakan akun dokter masing-masing. Sebagai contoh, misalnya pasien atas nama Zaki Nuris ini ke klaster 3 ya, klaster 3 dewasa, yang akan diperiksa oleh Dokter Alexander. Jadi saya akan login menggunakan akun Dokter Alexander. Saya logout dulu dari administrator, kemudian kita login menggunakan Dokter Alexander. Oke, 2938. Login. Oke, sudah berhasil login. Setelah berhasil login di akun dokter itu ada beberapa ya. Ada layanan rawat jalan, ada layanan rawat inap, ada rekam medis pasien, ada laporan kunjungan. Nah, kita bisa melihat data pasien yang sudah masuk di akun kita itu di layanan rawat jalan, maka nanti akan muncul dua tab di sini. Yang pertama belum selesai pemeriksaan, yang kedua sudah selesai pemeriksaan. Jadi yang belum selesai pemeriksaan ini adalah pasien yang statusnya belum kita layani. Yang kedua adalah kalau sudah selesai pemeriksaan nanti dia akan pindah ke sini. Oke, kita akan mulai dari A01 ya. A01 yang pasien ini. Kemudian kita bisa input pemeriksaan. Lalu nanti, oke, ini peringatan tekanan darah tinggi beruntun ini boleh kita abaikan dulu untuk sekarang. Nah, di sini ada beberapa inputan ya, beberapa inputan yang harus kita isikan untuk pemeriksaan. Oke, teman-teman, di sini ada dua tab ya, ada tampilan lama, ada tampilan baru. Nah, tampilan bedanya cuma tampilan saja. Kalau tampilan lama dia profil pasiennya sebelah kiri, tampilan baru dia profil pasiennya di atas. Nanti Anda silakan sesuaikan saja dengan device yang Anda gunakan untuk tampilannya itu lebih nyaman yang mana. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada beberapa tab. Yang pertama ada pemeriksaan umum, ada pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan penunjang ini untuk membuat order lab ya, order pemeriksaan ke laboratorium. Kemudian ada rujukan internal. Kalau rujukan internal ini untuk membuat rujukan ke unit lain. Kemudian di sini ada pemeriksaan gizi, ada pemeriksaan diagnostik. Ini pemeriksaan diagnostik ini pemeriksaan lab sederhana ya. Kalau BPJS kan ada ya pemeriksaan diagnostik. Kemudian ada riwayat kunjungan untuk melihat riwayat kunjungan sebelumnya. Kemudian ada surat-surat ini untuk membuat surat pasien, baik itu surat sakit, surat sehat, dan seterusnya. Oke, kita akan fokus di pemeriksaan umum dulu. Di sini ada keluhan utama. Kemudian di sini setelah keluhan utama ada anamnesa. Nah, kita bisa kopikan saja keluhan utama ke anamnesa menggunakan tombol salin dan tempel pada anamnesa ini. Kemudian di sini ada lagi hasil pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yang dilakukan oleh perawat tadi. Kemudian di sini ada pemeriksaan fisik. Jika memang kita ingin melakukan pemeriksaan fisik tapi by default dia isiannya normal semua. Kemudian dari riwayat alergi bisa kita isikan apakah si pasien ini mempunyai riwayat alergi, baik itu alergi obat, alergi makanan, alergi udara, atau tidak. Nah, nanti bisa dipilih. Di sini ada drop downnya ya. Alergi obat itu misalnya antibiotik, kemudian aspirin, nonsteroid, insulin, dan obat-obat lainnya. Kemudian di alergi makanan ada seafood, gandum, susu sapi, kacang-kacangan, makanan lain. Alergi udara, udara panas, udara dingin, udara kotor. Nah, ini sama persis seperti yang ada di Piker. Jadi kalau misalnya kita terbiasa menggunakan Piker, nah pasti inputan riwayat alergi itu ada di sana. Nah, ini sama. Bedanya di sini kita tambahkan catatan tambahan. Jadi misalnya alergi seafood, makanan khusus misalnya udang, udang saja misalnya atau kepiting saja dan seterusnya. Kemudian di sini ada diagnosa pasien ya. Diagnosa pasien kita bisa input, ini udah connect dengan BPJS juga. Jadi kita bisa input misalnya I10 gitu ya. Saya tidak hafal terlalu banyak untuk diagnosa, biasanya I10. Kemudian nanti silakan Anda cari aja. Kalau misalnya Anda pengen nambah lagi diagnosanya, tinggal klik input diagnosa.
Kalau misalnya Anda pengen nambah lagi tinggal klik input diagnosa, kemudian silakan cari diagnosa sekundernya apa. Misalnya demam ya, demam. Nah, Anda silakan cari untuk diagnosanya. Seperti itu. Nah, kemudian selain diagnosa pasien, yang pertama dia akan otomatis jadi diagnosa primer, yang kedua akan otomatis menjadi diagnosa sekunder. Kemudian di sini ada daftar pemberian obat jika kita pengen input atau meresepkan obat ke pasien. Caranya sangat gampang, klik input obat. Di sini ada dua versi ya, ada yang menggunakan modal. Kalau menggunakan modal itu akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita bisa pilih nih obat yang akan kita resepkan. Oke, ini potong dulu karena saya pengen input data obatnya. Oke, ini di-cut dulu nanti ya. Kurang. Amlodipin, paracetamol. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian di sini ada daftar pemberian obat jika memang nanti kita ingin meresepkan obat ke si pasien. Caranya sangat gampang, silakan klik input obat, kemudian kita bisa mencari obat yang ingin diberikan. Misalnya paracetamol gitu ya, paracetamol. Nanti di sini akan otomatis muncul informasi stok yang tersedia. Sebagai contoh di sini yang muncul ada 100 tablet. Misalnya kita resepkan 10 tablet gitu ya. Aturan pakainya silakan Anda pilih di sini. 3 kali 1 setelah makan misalnya. Kita bisa klik simpan. Dan ada juga versi 2. Kalau versi 2 kita bisa langsung tambahkan di sini. Misalnya selain paracetamol ada amlodipin, kemudian aturan pakainya misalnya 3 kali 1 sesudah makan. Tapi kalau aturan pakainya pun tidak ada di sini, Anda bisa ngetik bebas, misalnya 2 kali 1 setelah makan gitu ya. Nah, kita bisa ketik manual seperti itu, dan ini akan auto save atau tersimpan secara otomatis nantinya. Kemudian di sini ada pemberian obat racik jika memang ada obat racik yang kita berikan ke pasien. Kemudian ada pencatatan resep ditebus di luar jika memang ada resep yang kita minta pasien itu tebus di luar. Misalnya di Puskesmas itu nggak ada obatnya. Misalnya obatnya adalah obat paracetamol gitu ya. Paracetamol sirup. Nah, misalnya seperti ini. Anggaplah ini tidak ada di Puskesmas sehingga si pasien tersebut harus menembus di luar. Aturan pakainya silakan dipilih. Kemudian ada lagi daftar pemberian tindakan jika memang ada tindakan yang dilakukan atau diberikan ke pasien. Nah, silakan tambahkan input tindakan. Nanti akan muncul misalnya pemasangan infus. Ini misalnya saja gitu ya. Kita klik simpan. Kalau lebih daripada satu tinggal Anda klik input tindakan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ada edukasi misalnya jangan tidur terlalu malam. Kemudian nanti di bawah ini akan muncul informasi rujukan BPJS aktif jika memang si pasien tersebut punya rujukan aktif. Kemudian kalau misalnya sudah di sini silakan kita pilih status pulang.
Misalnya status pulangnya itu berobat jalan. Nanti ada berobat jalan, ada rujuk vertikal, ada rujuk khusus, nanti silakan Anda sesuaikan. Khusus untuk rujuk nanti akan saya bahas di video terpisah ya. Jadi sekarang kita pilih berobat jalan dulu, lalu kita klik simpan. Nah, nanti dia akan pindah ke sini nih. Ya, jadi dia akan pindah. Oh ya, ini karena sudah berubah tanggal ya, makanya dia hilang. Nah, kalau kita cek di sini ke tanggal 14 tadi kita input, saya filter, nah dia muncul gitu. Jadi kalau misalnya sudah selesai dia akan pindah ke sebelah kanan gitu ya. Kalau misalnya Anda pengen cek lagi, Anda bisa bisa klik edit pemeriksaan untuk melakukan edit pemeriksaan. Seperti itu kita lihat sekarang keluhan utama, anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian info alergi, diagnosa yang sudah diinputkan, obat yang diresepkan, tindakan yang diberikan itu sudah ada di sini semua ya, sudah tersimpan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjang, rujukan internal, ini nanti akan saya bahas di video terpisah seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.